Tentunya banyak strategi atau cara ya untuk Betul. mengembangkan, memajukan UMKM ini. Ini kembali kepada will, kemauan, kemauan yang keras dari pemerintah. Kemudian pemerintah harus bisa mengkolaborasikan. Legalitas tuh juga kadang-kadang NIB sebenarnya kan sudah dipermudah ya, tapi ya itu perlu didampingi UMKM itu kadang-kadang sehingga alhamdulillah dipermudah dari perangkat-perangkat desanya yang sudah mumpuni gitu ya. Selain perangkat desa, kadang-kadang perangkat desa juga masih kurang. Komunitas inilah yang bisa diandalkan untuk membantu proses legalitas terutama NIB yang jadi nggak heran kalau Sumedang menjadi salah satu terbanyak untuk fasilitasi NIB-nya seperti itu. Sesuai dengan program Pak Bupati, kami berkewajiban dalam hal ini untuk mendorong perekonomian wabil khusus di Kabupaten Sumedang. Kepedulian dari Bank BJB diantaranya banyak program yang memang bisa dinikmati oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Seperti yang disampaikan 80.000 pelaku usaha UMKM, insya Allah dalam hal ini Bank BJB dalam bidang permodalan saya sangat peduli dengan apa yang memang menjadikan kewajiban kami di Kabupaten Sumedang. Ada banyak produk yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM ini. Di antaranya yang paling terkecil yang sampai dengan yang terbesar. Oke. Itu kami ada untuk membantu daripada bidang permodalan. Halo, selamat sore kawan UMKM Sumedang. Selamat datang di gelaran UMKM Expo dan Gelar Budaya Sumedang. Dan kali ini kita akan masuk pada sesi talk show Soko Guru Bisa. Bincang santai UMKM Indonesia yang merupakan program original dari sokoguru.id. Untuk informasi juga kalau sokoguru.id merupakan sebuah media, pusat data dan penelitian ekonomi serta bisnis Indonesia. Fokus dalam menyajikan berita perkembangan UMKM yang disampaikan secara menarik melalui platform media UMKM sokoguru.id dan juga YouTube channel Sokoguru. Dan di kesempatan kali ini, Soko Guru Bisa hadir dengan konsep yang berbeda dan sangat spesial tentunya. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional yang jatuh pada hari ini, 12 Agustus 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazla Afifa dan saat ini kita ketahui sedang berada di UMKM Expo dan Pagelaran Budaya Sumedang. Soko Guru menjadi media official partner dalam acara yang digelar mulai tanggal 29 Juli sampai 14 Agustus 2022 mendatang. Berarti kalau kita rasa-rasa nih udah 2 minggu lebih, kurang lebih, gak kerasa banget kalau Expo yang luar biasa ini akan sebentar lagi selesai. Tapi bukan berarti semangat kolaborasi UMKM Sumedang juga ikut selesai dong. Harus terus membara dan juga semangat. Dan untuk informasi juga nih, kalau dalam acara di UMKM Expo dan Pagelaran Budaya Sumedang ini, Soko Guru memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM
terutama di wilayah Sumedang untuk mengikuti program dan juga fasilitas layanan Soko Guru ada dua nih. Yang pertama adalah fasilitas foto produk gratis dan juga adalah pendampingan UMKM Sumedang secara daring melalui platform media WhatsApp Group. Nah, jadi buat teman-teman UMKM Sumedang yang ingin mengikuti atau juga merasakan pelayanan dari Soko Guru, bisa banget ada bot di sebelah kanan saya itu yang bisa banget diikuti oleh para teman-teman UMKM dari wilayah Sumedang. Dan sore hari ini kita akan membuka sesi talk show yang mempertemukan tokoh-tokoh penting di balik perkembangan UMKM di Sumedang. Seperti yang kita tahu nih, UMKM saat ini menjadi sorotan bagi pemerintah. Karena kita ketahui kalau UMKM ini adalah tiang penyangga perekonomian rakyat yang harus terus berkembang agar mampu mewadahi semua pelaku bisnis secara nasional dan juga lebih luas lagi. Lalu bagaimana nih? Pihak pemerintah dan juga praktisi mampu melihat potensi besar di balik UMKM Sumedang dari berbagai kacamata yang berbeda. Jadi talk show ini kita bakal mengupas seperti apa nih potensi-potensi UMKM yang ada di Sumedang. Untuk itu kami sambut untuk bergabung ke atas panggung yang terhormat Bupati Kabupaten Sumedang Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan narasumber selanjutnya kami undang untuk maju ke atas panggung, Bapak Rifani Adinegara SIP MMDBA selaku Direktur Orange Inkubator Universitas Pajajaran. Berikan tepuk tangan yang meriah. Halo Bapak-Bapak, selamat sore, apa kabarnya? Alhamdulillah. Mangga, mic-nya di sebelah sini, Bapak Bupati, izin di sebelah sana. Cek. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah agenda yang luar biasa padat ya. Iya terima kasih karena juga pasti akan menjadi, boleh dicek ini audionya? Tes 1 juta, 2 juta. Tekagok. Tes. Oke, aman Bapak? Aman, aman. Aman, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di tengah agenda padat pasti juga teman-teman UMKM di sini juga sangat luar biasa nih. Bupati juga meluangkan, Bapak juga dari akademisi yang pasti akan memberikan insight-insight yang luar biasa juga nih untuk UMKM di Sumedang khususnya. Nah untuk informasi juga nih kalau Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya potensial di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Untuk itu tersampaikannya program serta perencanaan pembangunan ekonomi sangat-sangat diperlukan. Hal ini meliputi cara pandang, kemudian juga bagaimana pemerintah membedah peta sebaran UMKM daerah Sumedang dengan segala tantangan dan juga yang ada dihadapi oleh pelaku UMKM. Dan juga dari lembaga pendidikan yang ada, yang juga tersebar di daerah Sumedang pasti sangat berperan dalam mengembangkan potensi inovasi UMKM di Sumedang khususnya. Kita ke Pak Bupati terlebih dahulu nih Pak. Kalau Bapak sendiri melihat perkembangan UMKM di Sumedang nih Pak, seperti apa? Ya alhamdulillah setelah ke Bupati tentunya saya bersyukur, berbahagia. UMKM di Sumedang semakin tumbuh dan berkembang. Bisa dilihat dari data yang ada, total sekitar 80 ribuan UMKM Sumedang. Dan dari sekian puluh ribu itu ada sekitar 40 ribu. Ini konkret, datanya real yang memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini kepastian bagi UMKM bisa ikut mendapatkan bantuan pemerintah, bisa ikut dalam pengadaan barang jasa, bela belanja pengadaan barang jasa dan sebagainya. Dan NIB Sumedang ini alhamdulillah terbanyak, terbesar di Republik ini. Wow, luar biasa. NIB di Sumedang sekarang tersebar di tiap desa. Jadi sekarang kalau buat NIB tidak usah datang ke mall pelayanan publik di desa, mereka operator sudah bisa melayani NIB. Inilah cara kami bagaimana mempermudah urusan masyarakat. Jadi DMP MPTSP kami melatih mereka operator di desa, di kecamatan untuk bisa memberikan layanan NIB. Jadi ada kepastian berusaha. Setelah itu ada tahapan lainnya, kita memberikan program dan bantuan lainnya, ada pelatihan, membantu digital marketingnya dan sebagainya. Inilah salah satu ikhtiar kami
untuk mewujudkan visi kami, kan apapun kita harus berangkat dari visi. Nah, Sumedang punya visi Sumedang simpati, sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif. Nah, di misi yang kelima, kreatif ekonominya, diantaranya kita ingin menumbuh kembangkan UMKM dengan tagline Sumedang Partnership. Kita ada gerakan kewirausahaan pemuda, ada One Village One Product, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM itu di BLK, kemudian untuk meningkatkan kualitas produknya, memenuhi kelengkapan persyaratan UMKM. Misalnya sebuah UMKM, di samping dia punya NIB, dia harus punya PIRT. Dia harus punya halalnya. Kemudian ada expired date-nya dan dilatih digital marketingnya, termasuk Soko Guru hadir di sini. Sebelumnya beberapa platform juga membantu kami, jadi makasih Soko Guru. Dan lebih penting dari itu, saya sampaikan pada peserta yang offline dan juga online lewat YouTube Soko Guru, kami sekarang melakukan pendekatan pembangunan itu pertama pentahelix. Bagaimana mengkolaborasikan berbagai pihak untuk membantu UMKM, termasuk kegiatan ini. Expo ini bagian dari pentahelix kolaboratif antara ini akademisi, ada bisnis, ada komunitas, government dan media. Nah itu kami lakukan pola-pola untuk mengembangkan UMKM. Yang kedua, kami ada program sekarang cross cutting. Baik. Bagaimana setiap SKPD yang ada tidak lagi silo terkotak-kotak, tapi terintegrasi untuk memecahkan sebuah persoalan, untuk memajukan sebuah kegiatan. Misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM sekarang contoh kegiatan cross cutting. Ketika BLK, kemarin promo kami hadir juga, BLK memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan peningkatan keterampilan dalam sebuah produk. Itu balai latihan kerja, Disnakertram. Setelah itu bagaimana Dinas Indako UMKM hadir, ngasih alatnya. Kemudian Dinkes hadir, ngasih PIRT-nya. Seperti itu. Kemudian ada Bank Jabar, ada Bank Sumedang, ada Basnas, akses modalnya. Dan juga bantuan perguruan tinggi, waktu itu ada ITB, ada Unpad berkaitan dengan produk dan digital marketingnya. Jadi hulu hilirnya kita dapat. Kan biasanya UMKM itu pertama akses modal, masalahnya. Kedua kualitas produknya, ketiga perizinannya, dan keempat adalah pemasarannya. Dan sekarang soalan tadi kami atasi dengan cross cutting. Terlebih lagi sekarang Sumedang sudah punya e-katalog lokal. Baik. Jadi e-katalog lokal ini memungkinkan setiap pelaku UMKM bisa ikut dalam pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Sumedang dengan berbekal NIB yang dimiliki tadi. Jadi kalau yang disampaikan Pak Bupati tadi, walau sebetulnya di Sumedang sendiri sudah sangat mewadahi para UMKM ya. Tadi juga dari 80.000, 40.000 pun sudah punya NIP, dan di mana ini pun NIP betul yang dimana ini sangat mempermudah juga untuk para UMKM yang ingin terlibat juga oleh pemerintah Sumedang sendiri. Kalau dari potensi nih Pak, idealnya UMKM Sumedang ini dapat dikatakan melangkah sejauh mana sih Pak? Ya, tentunya sekarang nowadays ya kita sudah semakin maju, semakin berkembang, sudah naik kelas, dan perhatian pemerintah contoh di kantor Pemda sekarang itu ada gerai UMKM. Gerai UMKM. Namanya tadi Gumasep ya. Kemudian di setiap tempat publik kami, di Samsat ada, di mall pelayanan publik, di mana BPN, di Jato sebagainya. Jadi Pemda membuka akses bagi pasar untuk pemasaran produk
produk UMKM. Dan sekarang tentunya sebuah UMKM bisa dikatakan maju ketika dia kapasitas produksi lebih tinggi lagi dan laku. Itu intinya. Dan sekarang itu sudah mulai kelihatan dibantu dengan digital marketingnya. Bagaimana peran pemerintah Sumedang sendiri? Contoh begini, kebetulan hampir 70 kabupaten dan kota lebih studi banding ke Sumedang untuk studi tiru berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya syaratkan pada mereka yang datang ke Sumedang itu surat bupati langsung. Kami siap menerima pertama kalau para tamu nginap di Sumedang. Yang kedua, para tamu wajib beli belanja UMKM Sumedang. Bahkan saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Kalau ada tamu saya terima, saya pasti bicara di depan bupati yang datang. Bapak, setelah ini wajib beli produk kami di bawah. Bukan dipersilakan tapi wajib. Jadi langsung saya sampaikan. Langsung, ditodong ya Pak? Gini ya, mereka dapat ilmu dari kita, dapat aplikasi e-office, e-office desa, sek desa, tapi apa dapat oleh kami? Ya kami ingin UMKM-nya dibelanjai oleh mereka. Jadi saya langsung bicara, setelah ini Pak Bupati, Pak Sekdanya, Kadisnya, kan kita komen satu di lantai atas ya, ya. Tolong ke bawah untuk belanja UMKM. Jadi sales, jadi Bupati harus jadi marketing, dan ini ya, saya ingin menyampaikan sebuah cerita begini. Dulu di Sumedang, berapa tahun ke belakang, ada yang namanya kopi celeng. Kopi celeng? Celeng atau celeng itu? Celeng ya? Celeng. Kopi celeng, karena narasinya untuk vitalitas. Padahal di kopi itu tidak ada expired date-nya, tidak ada PR, tapi laku keras. Banyak bapak-bapak beli kopi itu, laku keras. Walaupun pada akhirnya mereka masuk IGD rumah sakit karena keracunan. Pesan apa yang saya sampaikan, pesannya begini, kita harus kreatif, harus inovatif. Sebuah produk harus ada narasinya. Iya betul. Apa sih narasinya? Apa diferensiasinya, pembedaannya? Tidak hanya ingredients-nya, bahannya. Jadi misalnya begini, PIRT-nya ada, ingredients-nya disampaikan, expiry date-nya ada, khasiatnya. Nah ini narasinya, ini penting. Misalnya narasi untuk beras Sumedang ini ada beras organik, UMKM di Cikurubuk. Terus beras ini dimakan sebanyak-banyaknya tetap akan langsing misalnya. Gitu. Tapi maksudnya begini, ada narasi yang bisa menjadikan produk itu laku di pasaran. Nah ini butuh kreativitas dari para pelaku UMKM. Makanya forum-forum, diskusi, peningkatan kapasitas itu penting untuk merubah mindset para pelaku UMKM untuk bisa terus kreatif, bisa terus inovatif, menemukan cara baru untuk memasarkan produknya sehingga bisa laku. Iya betul sekali, jadi bukan hanya terus memproduksi ya Pak ya, terus memperhatikan tadi poin-poin penting mulai dari expire date, kemudian juga tadi dari narasinya ya Pak ya, selengkap mungkin jangan sampai ada yang ke IGD lagi ternyata kan, itu yang dikhawatirkan. Oke, kita ke Pak Rifani dulu nih. Kita ingin melihat juga dengan pembangunan UMKM yang dikatakan sangat pesat nih, apa sih Pak yang harus disiapkan oleh UMKM sendiri Pak? Baik, terima kasih. Ya kebetulan kalau saya meskipun sudah jadi dosen di Unpad sejak tahun 2026 ya, sudah lama ya. 2006. Oh, luar biasa ya. 2006 udah belasan tahun. Tapi baru masuk ke comment center tahun kemarin Pak. Iya baru kemarin. Dan saya cukup terhenyak dengan berbagai macam kemajuan yang diraih oleh Kabupaten Kabupaten Sumedang ini gitu ya. Utamanya tentang sistem pemerintahan elektronik tadi Pak. Yang ternyata saya nggak tahu apakah semuanya sudah tahu belum ya, bahwa itu juaranya udah juara nasional gitu ya. Jadi luar biasa, boleh tepuk tangan. Jadi acuan gitu ya, pemda-pemda yang lain untuk bagaimana pembelajaran. Jadi secara digitalisasi
itu Kabupaten Sumedang itu sudah sangat maju di tingkat nasional. Nah itu saya baru tahu tahun kemarin tuh Pak, jadi cukup terenyak juga. Wow banyak sekali perubahan ternyata, meskipun saya di Jatinangor sudah bertahun-tahun gitu ya, Oh emang baru 2020, ya pas berarti ya momennya, pas tahu gitu, iya. Nah mengenai perkembangan UMKM kebetulan berinteraksinya baru tahun kemarin juga pas masa-masa pandemi. Nah ini rame. Iya betul. Pandemi. Ketika pandemi kita tahu bahwa itu ujian bukan saja untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi juga krisis yang unik ya. Unik yang berbeda dibanding krisis-krisis yang sebelumnya. Betul. Kalau krisis sebelumnya UMKM masih bisa bertahan Pak Bupati. Tapi khusus krisis pandemi yang 2 tahun belakang ini cukup berpengaruh besar terhadap perusahaan besar dan juga UMKM. Nah alhamdulillahnya peran digitalisasi selain dari sistem pemerintahannya sudah elektronik digital gitu ya. Upaya dari pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan jejaringan sinyal internet itu lebih dari 90% Pak Bupati ya. Sudah lebih dari 90%. Udah hampir semua desa. Fiber optik pula, yang artinya internet tanpa kuota ya, terus-terusan. Oke. Karena yang saya tahu Sedik punya Sedik kerjasamanya sudah dengan Telkom dan Icon ya Pak ya. Icon Plus, nah itu luar biasa sekali. Seluruhnya sudah terpapar, itu satu. Dan itu mempermudah kami dari akademisi untuk setidaknya membantu salah satu aspek yaitu aspek digitalisasi marketing. Oke. Nah pada tahun kemarin kita mengkolaborasikan program Pak Bupati. Ada program riset, terus ada program pengabdian pada masyarakat, ada juga program pelatihan. Bahkan beberapa desa, ada 20 desa piloting project kita itu bekerja sama dengan mentor atau pendamping lokal setempat Pak. Jadi di tiap desa kita ada pendamping lokalnya gitu ya. Untuk mendirikan satu pojok digital namanya. Pojok digital karena semuanya sudah terkoneksi internet mempermudah untuk mendevelop pojok digital ini yang intinya kita itu berbasis riset sebelumnya yang dilakukan oleh Bapeda ya. Itu bahwa untuk digitalisasi UMKM itu ada 3 yang krusial yang harus diselesaikan. Pertama SDM, kedua sinyalnya harus ada, betul. ketiga jasa kurirnya Pak, jasa kurirnya. Nah jasa kurirnya ini di pojok digital ini akhirnya bisa di-develop. Jadi ada orang yang kita latih untuk digital marketing, jadi UMKM sekitar bisa menitip jualkan di sana. Belum lagi kebetulan momennya pas ada kerjasama sama Shopee ya Pak ya. Pada saat itu bumdesnya gitu, wah rame itu. Dan satu lagi jasa kurirnya kita kerjasama sama Bukalapak ada di Bukasen. Jadi itu bisa difasilitasi. Nah artinya memang aspek-aspek itulah rata-rata. Jadi keterampilan orangnya, lalu sinyalnya harus ada, terus jasa kurirnya ada. Sedangkan selebihnya persis tadi apa yang dikatakan oleh Pak Bupati. Dari hulu sampai hilirnya. Dari produknya, bahan baku, udah gitu juga kemasannya, narasi yang ditampilkannya, itu juga mulai didorong. Belum lagi legalitasnya dan pembiayaannya. Dan saya setuju Pak Bupati bahwa sekarang UMKM tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, tapi harus ada sinergi pentahelik dan yang paling penting orkestrarisasinya ini nih. Okay. Saya senang tadi Pak Bupati cerita tentang beberapa dinas tuh. Kalau yang kita kan kerjasama dengan beberapa kabupaten Pak ya. Dan harus diakui beberapa kabupaten yang lain itu dinas-dinasnya masih sendiri-sendiri Pak Bu. Nah di sini penting memang beberapa dinas tuh kerjasama antar dinas untuk sama-sama bahu-membahu membangun UMKM di
lebih maju lagi. Seperti itu mungkin. Oke, berarti memang harus disiapkan untuk para UMKM ini adalah digitalisasi ya Pak ya. Yang dimana ini pun sangat luas juga, dimana memang dengan adanya digitalisasi ini pun bisa membuat UMKM pun dikenal bukan hanya secara lokal, nasional, bahkan secara internasional ya. Berarti memang ini yang juga harus menjadi salah satu poin penting bagi para UMKM khususnya di wilayah Sumedang. Nah, ke Pak Bupati, kalau kita melihat dari program-program disampaikan tadi ya, yang dimana ini sangat membantu juga para UMKM, kalau untuk strategi nih Pak, bagaimana sih strategi dari pemerintah Kabupaten Sumedang sendiri untuk UMKM yang di wilayah Sumedang? Ya, tentunya banyak strategi atau cara ya untuk Betul. mengembangkan, memajukan UMKM ini. Ini kembali kepada will, kemauan yang keras dari pemerintah. Kemudian pemerintah harus bisa mengkolaborasikan. Karena sekarang ini Ibu dan Bapak, di era government 4.0, pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat adalah co-kreator, termasuk UMKM-nya adalah co-kreator. Mereka yang harus lebih kreatif dan kami mengkolaborasikannya. Tadi mengorkestrasikan dengan komponen pentahelix lainnya. Di itu intinya. Jadi strategi ke depannya bagaimana meningkatkan kualitas, kapasitas UMKM, meningkatkan pemasarannya, meningkatkan pendapatan untuk UMKM yang akhirnya bermuara kepada menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan, rakyat sejahtera. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi pemerintah harus menjadi kolaborator, mengorkestrasi pilar pentahelix, bagaimana akademisi, bisnis, community, government, dan media hadir untuk memajukan UMKM. Nah, bagaimana mereka bisa hadir? Tentunya pemerintah yang mengorkestrasinya. Dengan cara apa? Membuat regulasi. Kemudian membuat kebijakan anggarannya dan kebijakan lainnya. Dan saya sekarang sedang memberikan sebuah challenge kepada UMKM. Coba sekarang betul-betul manfaatkan pentahelix, tidak depend on budget government. Jadi tidak tergantung kepada anggaran pemerintah. Lebih karena contoh begini, UMKM memiliki kendala masalah modal. Tidak ada di APBD, tidak ada anggaran di DPA kami, tapi karena kami berkolaborasi waktu itu ada bursa modal. Bursa modal murah di IPP, menggandeng seluruh perbankan dengan UMKM hadir dan bisa transaksi langsung. Ada Bank Jabar dengan kurnya, ada Bank Sumedang dengan kur daerahnya 3%. Ada bank-bank lain hadir, ada BUMDesma dengan BUMDesmanya hadir. Contoh gitu. Jadi ada persoalan akses modal, kita adakan bursa modal murah. Ada masa dengan digital marketing, bagaimana tadi? Karena sekarang kan dunia berubah, orang pesan check out aja di marketplace kan gitu. Iya betul. Nah makanya sekarang bagaimana UMKM Sumedang ini selain tadi legalitasnya ada, kualitas produknya bagus, kemudian packagingnya bagus, lebih dari itu adalah bisa masuk di marketplace. Iya. Sehingga nanti orang bisa belanja online, tadi betul sekali dari Kang Afian ya. Bagaimana SDM-nya ditingkatkan, dia harus melek digital. Sekarang mau tidak mau harus merubah budaya manual ke digital wajib. Betul Pak, sekarang. setuju. Jadi kebutuhan itu keharusan. SDM-nya berubah lebih baik lagi dari budaya manual ke digital. Yang kedua tadi, sekarang pemerintah udah fiber optik loh. 250 desa. Kami kerjasama dengan Telkomsel dan Icon Plus PLN. Karena PLN jaringannya lebih luas. Karena dia punya tiang listrik dari dulu kan bisa dipakai. Nah itu ada. Yang ketiga ada tadi itu apa?
kurirnya. Iya betul. Jasa kurir kan bisa itu. Jadi sebenarnya sekarang tidak ada lagi alasan kalau nggak bisa maju. Betul. Pemerintah hadir, di dunia swasta hadir. Tapi memang UMKM betul ada afirmasi ya, ada perlindungan khusus. Jadi itu. Jadi strateginya tetap pola kolaboratif, pentahelik, dan pemerintah hadir dengan regulasi, mengorkestrasi dan memfasilitasi mereka. Contoh konkret kegiatan ini. Oke, Jadi betul. nggak ada di APBD ini. Nggak Luar ada di biasa, APBD. boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ini contoh nggak ada di PBD, pemerintah hanya support, coba bantu Bang Jabar, coba bantu ini. Oke. Nah ini contoh konkret bagaimana UMKM di Sumedang bisa membuat sebuah kegiatan expo, memasang seluruh produk menggunakan pola kolaboratif. Jadi ini contoh konkret yang bisa menunjukkan ekosistem UMKM di Sumedang sudah terbangun dengan baik. Luar biasa bahkan Pak ya. Oke, setelah tadi kita sudah berbincang nih seperti apa sih Pak Bupati kemudian juga Pak Rifani melihat potensi-potensi UMKM di wilayah Sumedang ini, kita akan berbincang supaya lebih seru lagi nih Pak ya, kita tambah narasumber, 2 kursi masih kosong. Kita akan berbincang bersama dengan praktisi perbankan dan juga UMKM dari Sumedang. Untuk itu kita undang untuk ke atas panggung kepada Bapak Ahmad Juansa selaku pemimpin cabang Bank BJB Kabupaten Sumedang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sekaligus juga kami undang narasumber berikutnya yang merupakan pemilik usaha emping singkong Ridanci kepada Ibu Wawang. Kami persilakan untuk maju ke depan, berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Mangga Ibu, silahkan. Bapak Ibu sehat? Silahkan mic-nya. Baik, terima kasih. Sehat ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini orang-orang keren semua nih. Saya ngobrol sama orang-orang keren yang luar biasa, semoga menular juga ilmunya ya. Oke. Dan Bapak Ahmad Juansa selaku pembicara dari perbankan dengan latar sebagai pemimpin cabang Bank BJB Kabupaten Sumedang. Dan di mana Pak Ahmad ini akan memberikan insight-insight yang menarik dari kacamata perbankan dalam membina UMKM potensial di Kabupaten Sumedang. Dan juga narasumber Ibu yang merupakan pemilik dari bisnis Ridanci yang merupakan usaha yang berfokus di bidang kuliner olahan khas Sumedang yang produknya sudah berhasil diekspor ke beberapa negara juga. Kita berbincang terlebih dahulu nih, tadi kan sudah disampaikan mengenai potensi dari UMKM di wilayah Sumedang ini. Ke Pak Ahmad nih Pak, dengan melihat potensi yang luar biasa di Sumedang ini, apakah ada target pengembangan market UMKM Sumedang sendiri? Ya, banyak sebetulnya yang mobil khusus Bank BJB terhadap pemberdayaan UMKM ini. Ya kami di sini mungkin kepedulian kami Bank BJB sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, kami mensupport apa yang memang menjadikan kewajiban kami di perbankan. Oke, berarti memang targetnya juga cukup banyak ya? Insya Allah cukup banyak. Luar dan biasa. tidak terbatas. Iya, infinity ya Pak ya, tidak terbatas ya Pak ya. Oke, kalau kita melihat juga dengan perkembangan Sumedang yang dapat dikatakan sangat pesat ini Pak. Gimana nih Bank BJB sebagai sektor pembiayaan yang akan ditingkatkan lagi oleh Bank BJB? Terima kasih. Sesuai dengan program Pak Bupati, kami berkewajiban dalam hal ini untuk mendorong perekonomian wabil khusus di Kabupaten Sumedang. Kepedulian dari Bank BJB diantaranya banyak program yang memang bisa dinikmati oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Seperti yang disampaikan 80.000 pelaku usaha UMKM. Insya Allah dalam hal ini Bank BJB dalam bidang permodalan saya sangat peduli dengan apa yang memang menjadikan kewajiban kami di Kabupaten Sumedang. Ada banyak produk yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM ini. Di antaranya yang paling terkecil yang sampai dengan yang terbesar. Oke. Itu kami ada untuk membantu daripada
bidang permodalan. Pertama mungkin dapat kami sampaikan adanya program kredit mesra. Ini kredit mesra berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Pak Gubernur, mungkin disampaikan kepada Wabil Khusus Kabupaten Sumedang, diantaranya ini kredit mesra ini tanpa bunga. Tanpa bunga. Itu yang menarik ya. Iya betul, tanpa bunga ini dikelola bersama dengan para DKM masjid yang diantaranya meraih daripada pelaku-pelaku usaha yang terkecil mikro nih, yang mikro itu bisa kita biayai, dan mungkin dalam hal ini juga sistem yang dipergunakan sangat sederhana sekali. Jadi kita menggunakan tanpa bunga dengan jangka waktu 1 tahun dan plafonnya mikro ini sampai dengan 5 juta. Kemudian program kedua kita punya super mikro. Super mikro ini juga bisa dinikmati oleh para UMKM kita, di mana plafonnya mungkin dalam hal ini kita ada naik lah, mungkin sekitar sampai dengan 25 juta. Kemudian dari super mikro ada fasilitas KUR. Nah ini KUR sesuai dengan program dari pemerintah. Alhamdulillah Bank BJB juga turut serta mendorong pertumbuhan mikro wabil khusus di Kabupaten Sumedang dengan tingkat suku bunga 6%. Kemudian dari dari KUR ini juga kita punya kredit KMU mikro utama, di mana plafonnya sampai dengan 2 miliar. Nah ini mungkin harapan kami tentunya bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sumedang dan para UMKM di Kabupaten Sumedang untuk memilih Bank BJB, diantaranya insya Allah kami akan support apa yang memang menjadi kewajiban kami. Luar biasa, berarti memang kolaborasinya juga ini pasti untuk mendukung UMKM ya Pak ya, apalagi di bidang permodalan sendiri pun Bank BJB siap berbagai macam program ya Pak ya. Ya ada program yang menarik nih. Mungkin, apa tuh Pak? Seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati juga, kita punya program yang memang bersifat membantu daripada para pengusaha UMKM ini. Di berbagai bidang, baik di bidang pertanian, peternakan, ataupun perdagangan. Kita dengan pola off-taker. Nah pola off-taker ini juga kita kembangkan di Kabupaten Sumedang, di mana diantaranya para pesertanya tidak dimintakan jaminan. Tapi yang nanti yang menjadikan di depannya ini off-takernya. Dengan bank garansi ataupun personal garansi yang disampaikan oleh off-taker itu. Ini sangat bermanfaat sekali kalau memang para pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang ini dengan tidak mempunyai jaminan. Nah ini yang kita harapkan, tapi ada nanti pola off-taker ini juga akan meng-hire daripada hulu sampai hilir. Jadi dari mulai produksi sampai dengan pemasaran itu ditanggung oleh off-taker kita. Berarti para teman-teman UMKM juga boleh nih mencatat ya program-program yang sangat memudahkan juga untuk para pelaku UMKM. Kita ke Ibu ini. Ibu saya agak bingung tadi. Ibu tuh Ridanci atau Rienci atau Rici nih Bu? Bisa Rici juga, bisa Rienci. Itu kepanjangan dari anak saya, Rija dan Cici. Oh alah gemes banget Rija ternyata dan ya. Cici. Iya. Iya. Berarti itu udah hak merek juga. Sudah ya Bu ya. Iya. Nah dari yang produk yang Ibu kan emping singkong ya Bu ya. Iya betul. Ini sudah dari tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Saya berdiri tahun 2000. Luar biasa. Berarti sekarang udah 22 tahun. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, silakan sekali Bu. Saya kan kebetulan Pak Bupati kader KB, kader Posyandu, yang sekarang Posyandu Melati utusan dari Kabupaten Posyandu kami gitu. Iya, siap. Terus tahun 1999 saya sebagai kader KB, Pos KB ada pelatihan dari UPPKS, dari BKKBN kerjasama dengan BLKK UKM, sebulan lamanya di kecamatan. Nah sesudah selesai 1 bulan saya praktek di rumah, ya alhamdulillah itu alatnya masih sederhana mungkin. Tapi saya berhubung nggak punya modal sama tempat, saya berembuk sama suami,
Terus saya ajak masyarakat di sekitar, kader-kader untuk bergabung. Jadi saya ajarkan ke ibu-ibu yang mau gabung bahan setengah jadinya. Jadi singkong dari saya di drop, terus dia mengerjakan setengah jadi setor kepada saya. Terus alatnya dikasih selama menjadi mitra kerja usaha kami. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya punya 20 ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya pengen bagi-bagi rezeki, bagi ilmu gitu. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Oke, jadi memang Ibu pun bisa dikatakan gak hanya sendiri ya Bu ya, mengajak dari 20 ibu rumah tangga yang juga untuk mempelajari nih, ayo kita belajar bersama gitu ya. Iya, finishing di tempat saya jadi satu merek. Oke, baik. Nah, kalau Ibu sendiri memang ini fokus terhadap emping singkong saja atau ada produk lain? Sementara ini masih fokus kepada emping singkong soalnya kebutuhannya belum terpenuhi. Tapi rencananya ke depannya saya udah ada rencana. Oke. Untuk emping singkong Ri dan Ci ini Ibu ya, sudah sampai mana nih Bu distribusi yang paling jauhnya? Ke Malaysia, kalau keluar ya, kalau di daerah sini ke ke Bali itu juga alhamdulillah ke Bali difasilitasi oleh dosen Unpad Pak. Kebetulan saya gabung dengan dari Unpad, jadi saya selama ini binaan Unpad. Oh luar biasa, ternyata banyak yang terkonek di sini ya. Terus tahun 2014 saya pernah tayang di Trans 7 Merajut Asa. Dari Unpad Agribisnis datang pengennya mau sharing. Tahunya bukan sharing Pak Bupati, saya kuliah umum. Dan seterusnya saya dikontrak selama 2 tahun jadi dosen tamu sekaligus mahasiswanya magang di tempat usaha kami. Tepuk tangan dong. Ibu luar biasa, ternyata dari emping singkong yang cemilan sehari-hari ya Bu ya. Bahkan jalan-jalan empingnya sampai ke Malaysia, ke Bali ya Bu ya. Sampai Ibu juga sudah menjadi dosen tetap yang dimana ini pasti kan juga menjadi kebanggaan Sumedang ya Pak Bupati. Ini juga menjadi contoh juga untuk teman-teman dari UMKM di Sumedang sendiri. Jadi masih fokus terhadap emping singkong dan juga distribusi bahkan bukan hanya di Indonesia saja. Pak Bupati melihat UMKM yang bisa dibilang sudah luar biasa seperti Ibu, seperti apa melihatnya Pak? Ya tentunya harapan saya ini bisa memotivasi yang lainnya. Iya betul. Jadi produk kerici ini bisa menjadi back practice ya. Jadi role model, contoh untuk UMKM lainnya. Jadi kita pasti bisa. Jadi sosok seperti Ibu ini harus ngomong di mana-mana. Bicara di mana-mana. Di mahasiswa sudah kan. Nah, mahasiswa kan sampai lebih teoritis tapi diberikan best practice dari Ibu. Iya. Nah sekarang langsung di UMKM. Saya yakin Ibu pun sudah selama ini memberikan bimbingan, arahan kepada UMKM, ada forum UMKM, dan apa yang telah Ibu lakukan. Ibu udah buat buku belum Bu? Apa? Buat buku. Membuat buku tentang menulis buku. Nah nanti best practice-nya dibuatkan buku. Siap. Ini jadi apa yang kita lakukan didokumentasikan, dibukukan sebagai pembelajaran untuk ke depan. Betul. Nanti orang bisa lihat Ibu bagaimana memulai dari nol dan nanti itu forum UMKM ya bisa memfasilitasi, Unpad juga bisa membantu, akhirnya ada produk buku. Saja mungkin harapan saya Bu ya terus berlanjut Bu ya, saya Amin. Lihat juga produk Ibu tuh banyak lakunya di forum di gerai itu. Makasih. Karena kemasannya bagus ini kemasan. Iya, luar biasa. Dan tahun 2006 Pak Bupati saya juara UPPKS kedua tingkat provinsi. Luar biasa. Tepuk tangan lagi ya? boleh? Untuk Bu Wawan. 2006. Oke, berarti melihat ini menjadi contoh ya Pak untuk teman-teman UMKM lainnya di Sumedang, terutama bahkan ditawari untuk nanti membuat buku ya Bu ya, untuk Siap. seperti apa nih kegiatan-kegiatan bisa banget untuk memotivasi teman-teman UMKM lainnya. Siap. Pak Rifani, sebagai Ketua Pusat Inkubator Bisnis Orange nih, pastikan juga memiliki program-program yang luar biasa juga nih. Apakah sejauh ini sudah atau akan diimplementasikan kepada UMKM Sumedang? Baik, terima kasih. Jadi
kesempatan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas UMKM di Sumedang. Kebetulan kita dapat momentumnya tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin tuh ada program dari Kemendikbud Pak, namanya Kedai Reka. Dan kemudian itu diterapkan 22 desa untuk fokus bagaimana pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Nah, memang fokusnya pada, kalau kami dari kaum akademisi fokus mengkolaborasikan sumber daya dosen, mahasiswa untuk bisa turut mengembangkan kebutuhan dari UMKM. Dan alhamdulillahnya di Sumedang sendiri komunitas UMKM-nya cukup aktif. Banyaklah ada komunitas, ada asosiasi. Kebetulan kita tahun kemarin kerjasama sama ABDSI ya, asosiasi di Sumedang. Lalu dan sekarang dengan forum silaturahmi gitu ya, sehingga semakin kuat lagi gitu ya. Itu benar-benar perlu dalam benak kami untuk mengimplementasikan apa-apa yang sudah kami fasilitasi atau kami share gitu ya, terhadap pengembangan UMKM. Kayak misalnya teknologi mesinnya untuk pengeringannya atau untuk produksinya dan lain sebagainya macamnya, terus kemasannya juga, itu juga tidak hanya selesai 1-2 kali, tapi perlu pendampingan, ini yang paling penting. Dan pendampingan ini alhamdulillah bisa disupport sama para komunitas yang ada di sini. Legalitas tuh juga kadang-kadang NIB sebenarnya kan sudah dipermudah ya, tapi ya itu perlu didampingi UMKM itu kadang-kadang, sehingga alhamdulillah dipermudah dari perangkat desanya yang sudah mumpuni gitu ya. Selain perangkat desa, kadang-kadang perangkat desa juga masih kurang. Komunitas inilah yang bisa diandalkan untuk membantu proses legalitas, terutama NIB, yang jadi nggak heran kalau Sumedang menjadi salah satu terbanyak untuk fasilitasi NIB-nya seperti itu. Jadi kita mencoba mengkreasikan sumber daya yang di kampus gitu ya, untuk pemberdayaan plus kolaborasinya dengan dinas setempat dan juga komunitas pendamping setempat, karena mendampingi UMKM itu tidak bisa sekali pelatihan lalu selesai, tapi butuh pendampingan yang berkelanjutan. Baik, kalau bicara mengenai ekosistem UMKM memang tak pernah padam, apalagi melihat geliat ekonomi rakyat yang dibangun dengan gotong royong dari banyak pihak, seperti pemerintah daerah, akademisi dan juga berbagai pihak lainnya. Dari peranan tersebut, ekosistem rakyat terutama di bidang ekonomi yang signifikan ini dapat berpadu dengan perencanaan pembangunan dari pemerintah serta berbagai pihak terkait di Kabupaten Sumedang. Program-program pembinaan pun mendorong UMKM Sumedang lebih atau jauh semakin maju. Tak hanya itu saja, dengan kita membeli produk dalam negeri, itu artinya kita sudah mendukung dan memajukan UMKM Indonesia. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dan juga ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini ya. Walaupun waktu terbatas, tapi kalau ngobrol di luar kita lebih seru lagi pastinya membahas mengenai perkembangan UMKM di Indonesia. Terima kasih waktunya, semoga sehat selalu. Tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang telah menyaksikan Soko Guru Bisa episode kali ini. Tapi jangan lupa untuk terus saksikan keseruan selanjutnya dari Soko Guru Bisa hanya di official YouTube Soko Guru. Sampai jumpa, dah!